Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 591 Phoenix S. Di bawah Gunung Gading Serigala, di dalam nadi spiritual, dengan satu di depan dan satu di belakang, Master Keluarga Ma dan Master Keluarga Li terbang dengan cepat. Mereka hampir menggunakan metode fisik terkuat mereka, tetapi dua martial lord tingkat 1 itu bahkan tidak dapat mengejar Chu Feng. Mereka bahkan tidak dapat melihat punggung Chu Feng. Sial! Bagaimana orang itu bisa secepat itu? Situasi itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh kedua kepala keluarga, tetapi mereka tidak panik. Bagaimanapun, jalan itu akan berakhir di tembok, dan selama mereka terus mengejar, menangkap Chu Feng adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Namun, semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ketika mereka terbang dengan gila-gilaan hingga ke ujung namun tidak melihat Chu Feng, seolah-olah Chu Feng menghilang. Dia tidak meninggalkan jejak apapun. Namun, pada saat itu, kedua kepala keluarga itu sama sekali tidak tega memikirkan kemana Chu Feng pergi. Mereka benar-benar terhanyut oleh pemandangan di depan mata mereka. Gua itu berbentuk persegi, dan dinding di tempat itu bukan batu biasa seperti yang ada di dalam Spiritual Veins. Dindingnya seperti kristal dan es batu yang aneh. Namun, benda-benda itu bukanlah kristal atau es batu. Itu adalah kristal es, benda yang sangat aneh dan istimewa di dunia ini. Kristal es merupakan benda yang sangat keras, salah satu bahan terbaik untuk membuat senjata. Kristal es sangat langka, dan sangat berharga. Namun di tempat itu, kristal es membentuk istana persegi panjang yang luas. Selain itu, di tengah istana yang aneh itu, terdapat sebuah benda. Itu adalah telur, diameternya lebih dari 10 meter. Itu adalah telur yang terbentuk dari kristal es. Namun, saat telur besar itu berbaring dengan tenang di tengah istana, cahaya biru samar yang terlihat oleh mata telanjang dapat terlihat berputar di sekitarnya. Selain itu memancarkan energi yang dapat dirasakan dengan jelas oleh para pembudidaya. Harta karun. Itulah harta karun di tempat ini. Harta karun itu mengandung energi yang sangat kuat, dan merupakan keanehan alam yang sangat langka. Ini membuat penantian keluarga Ma selama 500 tahun ini terbayar lunas. Pada saat itu, tuan keluarga Ma sangat gembira. Dengan langkah cepat seperti meteor, dia terbang, dan dalam sekejap, tiba di depan telur kristal es, dan ingin mengambilnya. Asteris hem. Namun, tepat saat telapak tangannya menyentuh telur kristal es, ledakan kekuatan liar menyebar dari dalam. Mengejutkan dirinya, itu benar-benar melemparkan guru keluarga Ma, Martial Lord peringkat 1, menjauh. Asteris bersamaan dengan itu, retakan tebal juga mulai muncul, dan menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, retakan tersebut menutupi seluruh telur kristal es dan akhirnya, dalam suara bes pecah. Saudaraku, hati-hati. Cepat mundur. Pada saat itu, ekspresi tuan keluarga Li tidak bisa tidak berubah drastis saat dia buru-buru memanggil dengan keras. Karena, pada saat itu juga, di lokasi di mana telur kristal es berada, sebuah benda besar setinggi beberapa meter muncul. Itu adalah burung Phoenix. Seekor burung Phoenix yang terbentuk dari kristal es. Meskipun ukuran tubuh Ice Crystal Phoenix tidak terlalu besar, ia memancarkan aura yang sangat kuat. Ia memiliki kekuatan seperti Martial Lord tingkat 1. Namun, itu bukanlah bagian yang penting. Bagian yang penting adalah sikapnya yang sangat mulia. Dengan pandangan sekilas, jiwa seseorang akan bergetar. Mereka juga akan memiliki dorongan untuk berlutut dan menyembah, seolah-olah itu adalah keberadaan suci yang tidak dapat diganggu-gugat. Saudaraku, ini adalah harta karun yang harus kita bawa turun. Bagaimana kita bisa mundur? Cepat bawa turun bersamaku. Energi yang terkandung di dalamnya pasti dapat membuat keluarga Maku dan keluarga Limu menjadi makmur, dan kita dapat menciptakan zaman kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan dengan ketakutan guru keluarga Li, guru keluarga Ma sangat gembira. Dia tidak hanya tidak mundur, dia bahkan melepaskan aura kuatnya sebagai Martial Lord tingkat 1 tanpa terkendali, lalu seperti anak panah, melesat ke arah Ice Crystal Phoenix dan mulai melawannya. Asteris adu gelombang asteris. Asteris ledakan dentuman-dentuman. Dua eksistensi Martial Lord tingkat 1 saling berbenturan, dan langsung menimbulkan banyak riak yang dahsyat. Kekuatan bela diri yang hanya dimiliki Martial Lord telah menyatu dengan kekuatan yang hanya dimiliki Ice Crystal Phoenix. Seluruh istana Ice Crystal yang luas menjadi medan perang mereka. Ice Crystal Phoenix sangat kuat. Meskipun tidak berbicara, ia memancarkan permusuhan yang sangat kuat. Setiap kali sayapnya berkibar, badai yang sangat dingin terbentuk. Selain itu, rentetan bilah Ice Crystal yang sangat tajam ditembakkan dari tubuhnya. Setiap bilah itu dapat menciptakan kerusakan yang sangat mengerikan. Namun, ternyata, guru keluarga Ma bukanlah sosok yang sederhana. Ia memiliki banyak pengalaman bertarung, dan ia juga menguasai banyak keterampilan bela diri yang hebat. Karena ia menggunakannya dengan terampil, ia benar-benar bertarung secara seimbang melawan Ice Crystal Phoenix, sang makhluk spiritual. Ya Tuhan, apa ini?
Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Ma dan Li akhirnya tiba juga. Ketika mereka melihat Ice Crystal Phoenix yang seperti dewa, dipenuhi dengan cahaya, mereka juga sangat tercengang. Mereka semua berdiri di tempat mereka, tercengang. Tidak seorang pun berani melangkah maju, dan banyak orang secara bertahap mundur juga. Kakak, apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak menaklukkan monster ini bersamaku? Masa depan keluarga Ma dan keluarga Limu berada di tangan kita. Tuan keluarga Ma meraung sekali lagi. Setelah pergulatan mental, akhirnya guru keluarga Li pun melolong dan dengan aura yang sama kuatnya, ia memasuki lingkaran pertempuran. Asteris ledakan dentuman-dentuman. Meskipun kurang pengalaman, Ice Crystal Phoenix sangat kuat. Namun, ia tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan sekuat itu. Hanya karena kekuatan bawaannya, ia dapat setara dengan tuan keluarga Ma yang tua dan licik. Namun setelah tuan keluarga Li masuk, Ice Crystal Phoenix tidak dapat melawan 4 tangan dengan kedua sayapnya, dan dengan cepat memasuki situasi yang tidak menguntungkan. Serangan kedua tuan keluarga itu kemudian menjadi semakin ganas. Menggunakan segala macam keterampilan bela diri, mereka mulai tanpa henti melemparkan serangan-serangan itu ke tubuh Ice Crystal Phoenix. Asteris gelombang asteris akhirnya, teriakan penuh kebencian yang menyayat hati dan membelah paru-paru terdengar. Phoenix Crystal Es kehilangan kemampuan bertarungnya, dan setelah riak terakhir menghilang di udara, tubuhnya yang besar benar-benar mulai menyusut dan menjadi telur kristal es yang hanya seukuran semangka. Telur kristal es itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, energi yang dikandungnya lebih murni. Haha, sukses. Saudaraku, kita berhasil. Tuan keluarga Li sangat gembira. Dia, yang paling dekat dengan telur kristal es, mengangkatnya terlebih dahulu dan bersorak gembira. Asteris pukul. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba ia merasakan nyeri di dadanya. Setelah itu cairan panas mengalir tanpa henti dari dadanya. Menundukkan pandangannya, wajahnya tanpa sadar membeku. Dia terkejut ketika mendapati bahwa sebilah pedang biru sepanjang 3 kaki menembus dadanya, dan dia juga mengenali pedang biru sepanjang 3 kaki itu. Itu adalah senjata elit terkuasai milik saudaranya yang paling terpercaya, guru keluarga Ma, Mayukun. Kamu. Pada saat itu, tuan keluarga Li dengan cepat menoleh, dan menemukan bahwa tuan keluarga Ma memang berdiri di belakangnya. Selain itu, dia memegang masteret elit armamen yang menembus dadanya.